Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa kembali di sini dengan Bapak Ahmad Kholik, pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini Pak Kholik akan menyampaikan materi tentang struktur dan unsur kebahasaan teks cerita fantasi. Tentunya anak-anak sudah tidak sabar untuk belajar ya. Saya persilakan kamu semuanya untuk berdoa, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Terima kasih anak semuanya. Masih dalam teks cerita fantasi. Dalam pembahasan kali ini kita akan mengetahui apa itu struktur atau susunan dari teks cerita fantasi dan juga unsur kebahasan yang ada dalam teks cerita fantasi anak-anakku. Struktur adalah susunan ya. Nanti dalam kegiatan setelah pembelajaran ini diharapkan kalian mampu mengetahui ciri-ciri dan struktur dari teks cerita fantasi. Kemudian juga kalian akan memahami pula setelah mempelajari materi ini, yaitu tahu dan mampu mengidentifikasi unsur bahasa dalam teks cerita fantasi, baik secara lisan maupun tertulis. Demikian anak-anakku, marilah kita mulai dengan belajar bersama. Kita bahas dulu tentang struktur teks cerita fantasi. Ada 3 susunan atau paragraf dalam teks cerita fantasi anak-anakku semuanya. Yang pertama adalah paragraf orientasi. Jadi di dalam awal dari teks cerita fantasi harus ada yang disebut dengan orientasi. Apa itu? Isinya yaitu yang pertama adalah dimisalkan di sana adalah pengenalan tokoh, latar, watak tokoh dan konflik yang ada di sana. Nah, ini adalah awal dari sebuah cerita atau teks cerita fantasi. Nah, ini adalah contohnya anak-anakku semuanya. Nah, ini contoh dari paragraf orientasi. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Ini menunjukkan bahwa di sana menunjukkan latar waktu atau keterangan waktu, kemudian tokohnya siapa. Ya, mereka merupakan siswa pilihan. Nah, jadi di sini ada wataknya dan juga di sana juga dijelaskan konflik yang akan dihadapi oleh tokoh tersebut. Yaitu terlihat di sini di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Ini menyampaikan kegiatan awal dari tokoh tersebut. Selanjutnya yaitu komplikasi anak-anakku semuanya, yaitu paragraf komplikasi. Setelah ada di sana awalan memperkenalkan tokoh, latar, watak dan konfliknya. Nah, di sana muncullah komplikasi. Komplikasi adalah awal munculnya masalah hingga puncak atau klimaks masalah. Jadi sebuah cerita harus di sana terdapat komplikasi atau masalah yang dihadapi oleh tokoh agar cerita itu memang benar-benar menarik gitu. Ini contohnya anak-anak semuanya. Nah, di sini ini adalah tolong, tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Baru muncul ya. Muncul di sana permasalahan yang dihadapi oleh tokoh itu ya. Baik secara langsung maupun tidak langsung di sana sudah memperlihatkan. Nah, sampai nanti pada klimaks atau puncaknya terjadi apa tokoh tersebut ya, tokoh utama tersebut mengalami apa dan sebagainya. Di sana akan dijelaskan di paragraf komplikasi tersebut. Nah, yang ketiga anak-anakku semuanya adalah resolusi atau paragraf akhir, yaitu penyelesaian masalah. Jika di sana timbul masalah, maka harus ada penyelesaian masalah. Nah, agar tidak menjadi pertanyaan bagi pembaca atau yang melihat dari cerita fantasi tersebut. Nah, ini contohnya ini anak semuanya. Nah, ini selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras boom. Nah, ini seakan ada yang mengangkat mereka bertiga tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Trowulan, tempat mereka melakukan pengamatan. Jadi di sini kembali kepada kondisi awal ya, yang awalnya tidak ada apa-apa, kemudian ada konflik dan kembali
keluar dari masalah tersebut. Nah, ini dinamakan dengan paragraf resolusi atau penyelesaian masalah ya anakku. Jadi dapat disimpulkan ada 3 anak semuanya ya. Jadi yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah komplikasi, ketiga adalah resolusi. Ya, betul, bagus sekali. Baik, di sini sudah jelas anak-anakku semuanya. Nah, kalau sudah jelas, kita lanjut pada materi berikutnya. Nah, kita masuk pada kaidah kebahasaan. Di dalam teks cerita fantasi, bacaan-bacaannya ini banyak sekali mengandung kata-kata atau kaidah kebahasaan. Yang muncul yang pertama biasanya adalah kata ganti orang. Nah, biasanya kata ganti orang pertama biasanya aku atau saya. Ya, aku, saya, aku adalah. Nah, saya adalah raja. Nah, berarti di sana muncul orang pertama. Ada lagi kata ganti orang kedua, kamu. Kamu silakan pergi dari sini. Nah, itu menunjukkan kata ganti orang kedua. Yang terakhir yaitu kata ganti orang ketiga. Itu ibaratkan seperti dia, mereka, kalian. Ya. Selanjutnya adalah latar. Ya, latar itu keterangan. Ya. Latar itu keterangan. Di sana ada 3 yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, ini di latar tempat misalkan di sekolah ya, di pantai ya, kemudian di mall dan sebagainya. Latar waktu bisa diperlihatkan dari mungkin bisa hari ya, kemudian bisa waktu, bisa pagi, siang, sore, atau mungkin jam ya, atau waktu bisa mungkin menunjukkan petang dan sebagainya. Itu selanjutnya yaitu latar suasana. Suasana ini biasanya ada 2 anak. Yang pertama suasana hati, contohnya sedih, senang, galau dan sebagainya. Ada lagi suasana alam. Kalau suasana alam dihubungkan dengan lingkungan sekitar seperti cerah, mendung, gelap, dan sebagainya. Ini latar suasana alam. Nah, ya. Nah, ini akan muncul di sana pasti di dalam sebuah cerita pasti akan muncul itu. Selanjutnya yaitu kata sambung penanda urutan waktu. Ini contohnya yaitu setelah, kemudian, sementara itu, bersama dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Ini nah, contohnya setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. Nah, jadi di sana menunjukkan setelah. Nah, setelah itu berarti hubungan penanda waktu, berarti ada waktu sebelumnya. Nah, ini tiba-tiba. Nah, itu juga akan menunjukkan waktu ya, sebelum atau sementara itu. Nah, ini menunjukkan kata kunci dari penanda urutan waktu anak-anak semua. Selanjutnya yaitu kata ungkapan keterkejutan atau ungkapan keterkejutan. Biasanya tokoh itu kalau menghadapi masalah pasti terkejut ya, nah ya. Nah, contohnya itu tiba-tiba. Nah, ini tiba-tiba seorang alien yang berukuran besar datang. Nah, terkejut ya. Tanpa diduga, ini juga begitu ya. Nah, yang terakhir di tengah kebahagiaannya datanglah musibah itu. Nah, ini ya. Jadi di sana menunjukkan peningkatan dari suasana yang tenang menjadi yang gawat anak-anakku semuanya. Ini ya. Ini menjadi suasana yang bermasalah di sana atau munculnya komplikasi tadi ya. Nah, selanjutnya yang tidak kalah pentingnya itu munculnya dialog atau kalimat langsung. Ya. Kalimat langsung ya biasanya muncul dalam dialog tokoh anak-anak semuanya. Nah, contohnya misalnya cirinya ada petik ini nak. Nah, diperhatikan di sini. Raksasa itu mengejar kita. Maaf ini bukan kiat ya, kita. Salah ketik ya nak. Teriak Fona kalang kabut. Nah, ini kalimat langsungnya yang dalam petik ini adalah petunjuk dari kalimat itu. Siapa yang berbicara atau mungkin di sini ungkapan dari tokoh tersebut ya. Aku ternganga mendengar perkataan Fona. Ini sudah terlihat di sana suasananya bagaimana anak semuanya ya. Aku segera berlari. Nah, ini contoh lagi, saya berusaha menjadi juara kelas dengan belajar tiap hari. Nah, ini adalah kalimat langsung dan ini adalah kalimat petunjuknya. Siapa yang berbicara di sana yaitu Ardi anak semuanya. Ini anak semuanya telah Pak Kolek sampaikan mengenai tadi struktur
teks cerita fantasi, dan juga unsur kebahasaan yang ada. Nah, jika kurang jelas dari materi ini, kalian bisa berkomunikasi lewat WA Group atau mungkin bisa melalui Google Meeting yang Pak Kolik persiapkan pada materi ini. Bersama video ini Pak Kolik sampaikan pula link dari penugasan kegiatan pembelajaran struktur dan unsur kebahasaan teks cerita fantasi. Demikian anak-anakku, Pak Kolik akhiri, tetap semangat belajar, tetap semangat, semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.